Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang tabib bernama Lee dan seorang muridnya bernama Dan Yi yang berniat untuk mengobati seorang paduka raja yang terkena penyakit misterius di kota Hanyong. Sebelum memasuki ruangan paduka raja, tabib Lee berpesan ke muridnya agar tak melihat ke dalam bilik. Namun, saat Dan Yi hendak meletakkan sup yang dibawanya, ia sangat penasaran dan malah melihat paduka raja telah meninggal malam yang sunyi. Komandan militer bernama Chow yang melihat hal itu merasa sangat tak terima karena padahal paduka raja masih hidup. Ia pun memerintahkan semua prajuritnya untuk menangkap semua orang yang terlibat dalam hal ini. Tak butuh waktu lama dengan prajurit-prajuritnya, Chow pun menyatroni seluruh desa. Bahkan siswa-siswi Tadika Mesra pun dianggap bersalah karena telah berani menulis berita tersebut. Sehingga di hari itu berubah menjadi hari penyiksaan yang sangat mengerikan. 자백하라. 가장 먼저 자백하는 Di sini kita juga diperkenalkan dengan dewan negara bernama Chow Hak-ju yang tak lain ayah dari Chow Il Choli dan terlihat amat sangat marah. Sementara itu putra mahkota bernama Yi Chang yang penasaran dengan keadaan ayahnya pun pergi ke istana untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. What happened ayah naon with my grandpapa? With my papa. Namun setibanya di sana, paduka ratu yang tak lain ibu tiri dari Yi Chang datang menemuinya dan menyuruhnya untuk pergi. Get out away. Paduka ratu beralasan bahwa paduka raja terkena penyakit campak dan jika Yi Chang menemuinya maka ia akan tertular lalu meninggoy juga. Yi Chang tak peduli dengan hal itu, namun semakin ia memaksa untuk masuk semakin tegas pula paduka ratu melarangnya. Hingga dengan berat hati Yi Chang pun pergi meninggalkan tempat tersebut. 멋들하느냐 세자를 매시지 않고. Dengan penolakan itu, Yi Chang memanggil pengawal pribadinya bernama Mo Yong untuk mengambil jurnal atau catatan tentang riwayat penyakit yang diderita oleh ayahnya. Awalnya Mo Yong tak berani melakukan hal itu, namun jika Mo Yong tak bersedia melakukannya, maka Yi Chang yang tak segan-segan akan memecatnya. Sembari menunggu Mo Yong kembali, Yi Chang yang penasaran diam-diam menyelinap memasuki istana. Namun setibanya di sana ia sangatlah syok melihat sebuah bayangan monster dari balik bambu dengan bau yang sangat busuk. Namun tiba-tiba Il dan prajuritnya datang menghentikan langkah pria tersebut. Yi Chang pun memberitahu bahwa ia baru saja melihat sosok monster yang sangat menyeramkan. Namun Il mengatakan bahwa Yi Chang hanya sedang bergurau dan halusinasi. Melihat respon dari Il, Yi Chang pun terus memaksa untuk masuk. Namun tiba-tiba Il menodongkan katananya kepada Yi Chang yang tentu saja membuatnya sangat kaget. Apakah boleh komandan militer mengacungkan pedangnya kepada putra mahkota? Tak peduli dengan itu, Yi Chang pun meneruskan langkahnya hingga ia melihat Hak-ju yang telah berada di sana. Yi Chang pun melihat dan menanyakan keberadaan ayahnya, namun Hak-ju menjawab dengan nada yang kasar seperti tak senang dengan kehadiran Yi Chang. Setelah sedikit percakapan, Hak-ju mengatakan bahwa paduka raja telah sembuh dan pergi ke istana paduka ratu. Dan tak lupa Hak-ju menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Dan tak berselang lama terlihat Mo Yong yang datang dengan terengah-engah membawa surat jurnal pengobatan paduka raja. Yi Chang pun segera memeriksa jurnal itu untuk mencari kepastian penyakit apa yang diderita oleh my papa. Namun anehnya di sana tak tertulis sedikit pun keadaan terakhir dari keadaan paduka, yang padahal menurut peraturan istana setiap perkembangan harus ditulis di jurnal pengobatan. Apa yang terjadi dengan ayahku di istananya sendiri? Dengan kegajilan penyakit ayahnya, Yi Chang pun menyuruh Mo Yong untuk pergi mencari tabib Lee karena menurut buku jurnal itu tabib Lee lah yang terakhir menangani ayahnya. 자맹을 준비하라. 너 왔나?
Singkat cerita, di desa kecil bernama Dongnai terlihat seorang perawat cantik sedang menangani pasien-pasiennya. Wanita itu bernama Xiao Bei yang tak lain adalah murid pertama dari tabib Li. Di sana juga terlihat seorang pasien bernama Yongxin yang terus menggerutu kasihan melihat para warga kelaparan. Namun mau bagaimana lagi, memang keadaan sedang tidak baik-baik saja dan panen tidak dapat hasilnya. Hingga tabib Li yang telah dinanti-nanti kedatangannya pun kembali. Mereka pun menyambut ramah tabib tersebut. Namun ada yang aneh saat tabib itu datang. Terlihat sebuah kotak yang dibawanya dan saat kotak itu dibuka ternyata berisi mayat Dan I yang tewas sangat mengenaskan seperti baru saja diterkam hewan buas. Melihat hal itu, Xiao Bei pun menghampiri tabib Li dan menanyakan apa yang telah terjadi. What happened anya naon di kota Hanyang hingga Dan I pulang dalam keadaan seperti itu. Namun sayangnya tabib Li tak memberikan penjelasan apapun. Bersamaan dengan itu terlihat para anggota dewan sedang mengadakan rapat yang membicarakan Yi Chang telah dianggap sebagai pengkhianat kerajaan karena telah menandatangani surat yang menyatakan bahwa Paduka Raja telah meninggoy. Di sana Hak Ju sangat ngotot ingin mengadili Yi Chang. Entah apa maksud dari semua ini, namun Hak Ju terlihat sangat tak menyukai Yi Chang. Bahkan saat ada anggota dewan yang memproteskan hal itu, Hak Ju membantahnya dengan begitu tegas. 더 잘 보이게 해드릴까? 이제는 보이시오. 이 나라의 하늘을 안에 빠뜨려 망국의 길로 이끈다 적혀있어. 이리 것인가? 또 전란 때처럼 탁상에 앉아. 이제 그만하시지요. Di sisi lain, Yi Chang yang ditemani Mo Yong mulai mencari informasi keberadaan tabib Li dan menemui seseorang yang sempat membantunya. Pria itu mengatakan bahwa tabib Li telah kembali ke Dongnai bersama muridnya yang tewas dengan luka yang mengerikan. Namun ia tak mengetahui pasti apa penyebabnya. Saat Mo Yong mengajak Yi Chang kembali ke istana, Yi Chang mengatakan berniat pergi ke Dongnai untuk menemui tabib Li. Mo Yong yang mendengar hal itu pun sedikit heran, bagaimana mungkin mereka dapat menempuh perjalanan sejauh itu hanya berdua saja. Yi Chang pun memberitahu bahwa ia telah menandatangani surat yang menyatakan bahwa Paduka Raja telah meninggal dan hal itu membuatnya menjadi buronan kerajaan sekarang. Mo Yong pun heran mengapa putra mahkota melakukan hal itu dan sebagai pengawal pribadi yang setia, Mo Yong pun bersedia untuk menemaninya pergi ke Dongnai. Ternyata berita menyebar begitu cepat. Hak Ju telah mengetahui bahwa Yi Chang pergi ke Dongnai untuk mencari tabib Li. Dengan itu Hak Ju pun mengerahkan prajurit-prajurit terbaiknya untuk menyusul ke sana. 너희가 직접 가서 세자를 막아야 한다. 금군의 정예부대 50이 그 뒤를 반드시 막아야만 한다. Kembali ke Dongnai, setelah Xiao Bei selesai mencari ramuan, ia melihat para warga yang sedang asik makan bersama. Ia pun sangat heran, daging dari mana yang mereka makan. Xiao Bei pun pergi ke dapur dan menemui Yo Qing untuk menanyakan asal daging tersebut. Yo Xin beralasan bahwa tak tega melihat para warga kelaparan dan pergi berburu rusa untuk memenuhi gizi mereka. Namun saat Xiao Bei memeriksa kuali itu, tak disangka ia menemukan potongan jari manusia yang artinya what the fuck man? Apakah iya itu daging dari mayat Dan I kok dimakan? Kanibal jadi kalian ya. Melihat hal itu, Xiao Bei pun sangat marah atas kegilaan yang telah dilakukan Yongxin. Namun pria itu tetap bersikap sangat santai tanpa menyadari bahwa telah meracuni para warga. 어떻게 사람을, 어떻게... 웬 그저 고기일 뿐이지. 그래도 우리랑 똑같은 사람이었다고. 먹어! 그래서 벌써 반은 굶어 죽었어. 그게 무슨 소리야? Benar saja, di malam harinya mereka semua mulai mengalami gejala-gejala aneh. Xiao Bei yang melihat hal itu jelas sangat ketakutan. Bahkan para warga kini sangat buas, tak dapat dikendalikan lagi dan hampir menyerangnya.